Selamat malam. Selamat mampir lagi di live kita pada malam hari ini. Jeng. Halo malam Kak Ai Nurianti, malam Kak Valen, selamat datang semuanya. Welcome back. Ada Kak Hana, ada Kak Trisha, welcome. Kak Bini. Bacanya gimana tuh ya? Namanya unik ya. Kak Markin. Oke. Terus ada Kak Dwi, Kak Xiaomei. Halo, selamat malam juga. Aku gabung pertama kali, katanya Kak Mirdali. Oke, selamat malam semuanya. So, welcome back di acara malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol lagi sebelum mungkin Anda istirahat bobok malam hari ini. Jadi kita ngobrol sejenak. Yes, oke. So, hari ini tadi ada session nggak ya? Hari ini kayaknya nggak ada session. Hani nyalain AC dong, panas di sini. Oke, so tadi seharian gedebak-gedebuk ngurusin ini itu. I forgot. Silakan. Karena open nggak masalah kok. Oke, sip, mantap semuanya. Selamat datang, welcome back lagi. Bogor hadir, selamat malam Kak Popon, malam Kak Vera. Oke, kayaknya udah pada masuk. So, hari ini saya mau ngebahas tentang rata kiri, rata kanan. Ya, jadi seringkali kalau misalkan kita habis melepaskan emosi misalnya ya, jadi kayak kita punya kayak sesuatu yang kita pengen lepasin. Misalnya contoh ya, saya orangnya itu nggak suka buat misalnya saya punya keharusan untuk selalu menolong orang lain, sehingga saya pengen banget untuk nggak harus menolong orang lain. Nah, seringkali orang itu begitu dari awalnya misalkan seneng banget nolongin orang lain, ya jadi kayak kepaksa sampai ibaratnya kalau nggak nolongin orang lain tuh merasa bersalah, berdosa segala macem. Begitu dilepaskan, ya seringkali orang itu masuk ke mode yang berlawanan sama mode yang sebelumnya. Jadi kayak keterbalikannya. Ibaratnya kalau saya dulunya suka nolongin orang lain, tiba-tiba begitu dia lepasin, dia langsung berubah jadi orang yang tidak mau menolong orang lain sama sekali. Nah, ini yang saya bilang dengan rata kiri, rata kanan. Nah, hati-hati dalam hal melepaskan emosi, jangan sampai kita pindah rata kiri jadi rata kanan. Ya, atau rata kanan jadi rata kiri. Ya, jadi seringkali misalkan kayak contoh kemarin ada yang saya merasa pemimpin leader saya di kantor saya itu selalu kayak dorong saya untuk jadi orang sukses. Ya, jadi kayak didorong, dipaksa, dia bilang. Dan saya nggak suka banget kalau saya dipaksa. Akhirnya dia lepaskan semua rasa ketidaksukaan dia terhadap paksaan. Jadi dia kayak, oke, gue bodo amat deh mau dipaksa kayak gimana, gue nggak mau kepaksa. Nah, akhirnya jadi kayak tadinya dia ketika dipaksa dia merasa tertekan, terbeban. Abis itu dilepaskan. Begitu dilepaskan rasanya harusnya jadi ringan. Ringan itu bukan berarti dia jadi berlawanan gitu. Nah, jadi si orang ini dia akhirnya jadi ketika leadernya ngomong, ya dia merasa kayak berarti leaderku lagi maksa aku nih, aku nggak mau dipaksa, pokoknya aku nggak suka dipaksa. Nah, akhirnya jadi dia selalu kayak ketika leader nyampein sesuatu, dia udah nggak mau dengerin lagi. Pokoknya dia bilang, pokoknya gue maunya hidup tanpa merasa terpaksa. Nah, sebenarnya disitulah masalahnya muncul. Ibaratnya kenapa? Kalau awal misalnya dia merasa ketika di ngomongin langsung rasanya tertekan, harus bergerak, ya jadi kayak terbeban misalnya. Habis itu dia lepaskan, ketika dilepaskan, dia malah berlawanan sama yang sebelumnya. Jadi dari rata kanan dia pindah ke rata kiri. Nah, ketika pindah ke rata kiri, terus dia ngerasa jadi kayak jadi melawan selalu. Setiap kali leadernya bilang misalkan, oke, ayo kamu semangat, kapan kamu mau capai, mendingan kamu capai tahun ini aja. Enggak, pokoknya aku mau capai, terserah aku deh kapan gitu ya. Nah, jadi akhirnya malah jadi masuk di mode yang berlawanan. Nah, sebenarnya mode berlawanan kayak gini artinya apa? Ada satu hal lagi yang perlu dilepaskan, ya, sehingga akhirnya dia nggak perlu ngelawan si leadernya ini, ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan memang leader kasih nasihat, ya diterima saja. Dan siapa tahu memang tahun ini kamu punya potensinya untuk meraih. Ya, ibaratnya seringkali kadang-kadang kita ngelihat kayak dianggapnya musuh kita gitu jadinya orangnya. Ibaratnya kalau misalkan saya dulunya suka nolong orang lain, akhirnya jadi nggak mau nolong orang lain sama sekali. Nah, jangan seperti itu. Tapi kita ngambil di tengah rute yang paling bijaksana. Kapan kita tahu harus menolong orang lain, kapan tidak. Kapan kita mungkin mendapatkan nasihat dari mungkin leader kita ataupun pimpinan di kantor, itu bisa jadi itu ada hal yang baik juga yang bisa kita ambil. Atau misalkan pasangan kita ya, misalkan kayak dari dulu selalu tertekan dengan pasangan. Ya kalau pasangan ngomong ini, aku jadi terbeban, jadi tertekan. Ya rata kanan, abis itu dilepaskan, dia jadi rata kiri. Aku nggak mau dengerin lagi apa katanya
pasanganku misalnya, ya jangan seperti itu. Bisa jadi nasihatnya dari pasangan juga ada yang baik, yang bisa berkontribusi atas hidup kita, yang akhirnya mengubahkan keseharian kita. Nah, jadi jangan sampai ketika kita melepaskan emosi, itu kita jadi keterbalikannya dari hal yang tadinya kita mungkin sebagai sebuah keharusan yang kencangnya gitu. Nah, jadi dengan kita bisa memilih antara rute yang paling terbaik ya, misalkan di tengah-tengah gitu ya, sehingga kita bisa memilih mana yang paling baik buat kita, mana yang paling berkontribusi, dan itu yang akan mengubahkan hidup kita secara keseluruhan. Nah, jadi jangan sampai kita masuk ke mode ini ya. Jadi Anda cek deh di dalam diri Anda sendiri. Ada gak sih poin-poin di mana Anda kayaknya udah mulai menentang terus misalnya. Ya kalau misalkan dikasih nasihat selalu countering. Ya kayaknya enggak lah, enggak bisa lah. Pokoknya gue maunya ini, gue maunya ini, gue maunya ini, gue maunya ini, gue maunya ini. Ketika gue maunya semua sesuai dengan maunya gue, artinya kita lagi masuk dalam kondisi keterpaksaan kita sebenarnya. Karena kita terpaksa untuk maunya semau-maunya gue. Ya. Nah, karena apa? Seringkali semau-maunya kita pun kita jadi nggak tahu apakah itu tepat atau tidak. Karena saya dulu misalkan ya contohnya, pas istri saya bilang, kamu pakai bajunya yang ini aja, lebih proper, lebih cocok buat di acara ini. Tapi saya ngotot, saya nggak mau, pokoknya saya maunya pakai baju yang itu gitu. Lu jangan maksa-maksain gua, dalam hati saya begitu. Lu jangan maksa-maksain gua, lu jangan ngatur-ngatur gua nggak suka diatur. Kenapa sih lo harus ngatur-ngatur padahal gue pengennya pakai baju yang ini, misalnya kayak gitu ya. Nah, sebenarnya bukannya dia yang ngatur-ngatur, tapi coba refleksi ke diri kita sendiri. Kenapa sampai saya harus maksain misalnya pakai baju itu gitu. Sedangkan ada alternatif lain, mungkin baju-baju lain yang sebenarnya bagus juga. Cuman aku ngerasa kayak pokoknya gue nggak mau dengerin dia karena gue nggak mau diatur. Ya, ngapain istri ngatur-ngatur suami? Nah, yang harusnya ngatur tuh suami ngatur istri, misalnya begitu ya. Nah, jadi ini juga pemahaman yang konslet juga. Dan ibaratnya kalau gue nggak suka diatur dulu karena diatur ngerasanya sakit misalnya ataupun kesel, dilepaskan. Ketika dilepaskan, abis itu aku masuk ke rata kiri tuh. Pokoknya gue gak mau diatur, gue mau suka-suka gue. Nah akhirnya bukan kebijaksanaan yang datang, tetapi masuk di mode perlawanan. Jadi kayak aku harus defending terus, melawan terus setiap kali dimasukin gitu ya. Jadi kayak perlawanan terus. Nah ini kayak Ci Juliana nih bilang, udah bikin list buat besok, malahan pada hari H jadinya seperti ngelawan. Berat buat ngelakuinnya. Ya, jadi kadang-kadang kita ngerasa masuk ke mode dimana kita kayak harus ngelawan, ya, jadi mengadakan perlawanan. Dan kita kayak nggak biasa buat kayak nerima perbedaan. Bagaimana kalau misalkan di antara perbedaan pendapat ini bisa jadi ada informasi bagus yang mungkin bisa lebih berkontribusi atas kehidupan kita. Tapi sering banget kita kayak karena udah keburu, gue nggak mau dengerin deh, kayak gitu ya. Jadi kita udah nge-counter duluan gitu. Katanya Kak Ainurianti, gimana jadinya ngelepaskannya? Jadi perhatikan aja. Coba ditanyakan kepada diri Anda sendiri, apa hal yang membuat Anda keharusan untuk mempertahankan pendapat atau opini Anda? Ya, karena balik lagi kemarin yang kita bahas di bukunya Louis Hay. Ya, dia bilang katanya, apa keharusan kita? Ya, jadi kadang-kadang keharusan untuk mempertahankan opini kita, ya, sehingga kita tidak mau mendengarkan opininya orang lain. Ya, seolah-olah, pokoknya gue maunya begini, gitu. Nah, keharusan untuk mempertahankan opini ini juga salah satu hal yang kita perlu lepaskan. Kenapa? Karena bisa jadi opini orang lain menjadi kontribusi yang paling berharga yang bisa mengubahkan hidup kita menjadi lebih asik lagi. Atau opini orang lain, biasanya itu kan dia memperlihatkan juga sudut pandang yang berbeda yang mungkin kita nggak lihat juga. Atau opini orang lain bisa jadi juga tidak berharga juga. Karena kembali lagi, bukan berarti kita rata kiri jadi rata kanan. Begitu kita lepaskan, and suddenly semua opini orang jadi penting buat kita. Belum tentu juga. Karena kembali lagi, kalau menurut dari Pak Jamil Azaini, ya salah satu guru saya, beliau mengatakan bahwa opini dari satu orang ahli lebih berharga dari 1000 opini orang biasa. Karena ketika opininya orang biasa itu ya mungkin mereka punya pendapat, tapi belum tentu opininya itu bisa ngelihat di titik sudut-sudut yang tidak dilihat sama seseorang ahli. Ya, jadi kenapa penting buat edukasi misalnya.
Ya, jadi Anda melihat sisi edukasinya, sisi pengalamannya. Karena kalau Anda ngambil opini dari sembarangan orang, misalkan Anda datang ketemu orang di pinggir jalan, siapa aja Anda ambil gitu ya, nggak tahu siapa, nggak tahu latar belakangnya dari mana, terus Anda minta opini tentang kehidupan Anda, dia akan menyampaikan dari keterbatasannya dia sendiri. Jadi kembali lagi, bukan rata kiri, bukan rata kanan. Bukannya mendengarkan semua opininya orang, bukan juga tidak mendengarkan semua opininya orang, tapi bagaimana kita bisa bijaksana dalam menentukan opini mana yang paling berkontribusi buat kita, gitu. Nah, itu yang paling penting. Jadi perhatikan semua keharusan kita untuk mendengarkan opini orang lain yang ada dalam diri kita, yang membuat kita, semua keharusan yang membuat kita tidak mendengarkan opininya orang lain, apapun itu. Misalnya Anda merasa kayak kesel kah, marah kah, emosi kah ketika ada opini orang lain yang masuk, apakah artinya Anda salahkah ketika Anda mengikuti opini dia? Karena bisa jadi opini yang berbeda, ketika kita ngikutin opini orang lain, kita jadi salah. Karena apa? Opini kita seolah-olah salah, opini dia yang benar. Baju kita misalnya merasanya bajunya benar, tapi ketika saya ngikutin dia, seolah-olah opini dia lebih benar daripada yang saya punya. Misalkan kalau kita udah bicara benar salah, itu rasanya udah gak enak di sini gitu. Dan semua hal terkait dengan hal ini perhatikan kapanpun Anda masuk di mode pertahanan di mana Anda perlu untuk mempertahankan opini Anda. Sedangkan kalau misalkan mengikuti opini orang lain, artinya Anda sedang salah. Apapun ada arti atau pemaknaan terkait dengan hal ini dalam diri Anda dari semua dimensi ruang dan waktu kehidupan Anda. Kapanpun Anda pernah mempelajarinya, dari semua pengalaman, peristiwa masa lalu, dari semua hal yang terjadi, yang dipelajari oleh siapapun, dari siapapun, kapanpun, dimanapun, dari semua sistem edukasi, spiritual, kebudayaan, semua diterima, disadari, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan, semua yang menciptakan rasa ini dalam diri Anda. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Semua keharusan Anda untuk mempertahankan pendapat Anda bahwa opini Anda itu adalah yang paling benar, paling tepat, dan tidak ada opsi yang lainnya. Semua hal terkait dengan hal ini yang ada, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Semua tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua hal yang tersisa terkait dengan hal ini yang ada dalam diri Anda, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Semua tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, dan semua keharusan Anda untuk menerima semua opini orang lain di sekeliling Anda. Dan Anda takut untuk mengambil keputusan Anda sendiri. Apapun yang mencegah Anda untuk memilih mana yang paling tepat buat Anda. Dan menjalaninya sesuai dengan opini yang Anda ingin pilih. Ya, yang sudah Anda pertimbangkan dengan kebijaksanaan Anda. Semua yang tidak mengizinkannya, sadari, terima. Apapun yang menciptakannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Semua tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang ada tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Sekali lagi, kapanpun Anda selalu menolak secara otomatis opini dari orang lain untuk mempertahankan opini Anda sendiri dan mempertahankan diri Anda untuk merasa benar. Kapanpun mengikuti opini orang lain artinya salah, sehingga Anda selalu mengcounter opini mereka tanpa Anda sadari. Semua hal terkait dengan hal ini yang ada dalam diri Anda, apapun pemikiran yang ada mendasari hal ini di belakangnya, semua pemikiran rasa, semua janji, ikatan, sumpah, terikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakingginan, ketidakikhlasan, semua pemikiran dan pengalaman, peristiwa, penyangkalan, semuanya dicabut, batalkan, ditidakatakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Dan terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Semua tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Kak Anissa, pas banget kok. Thank you. Sama, selamat malam Koreo. Tuhan memberkati. Sama-sama Kak Santi. Sama-sama. Semoga diberkati selalu. Banyak rezeki berkat kelimpahannya. All the best and greatest for you. Oke, so jadi jangan kita menolak opini orang lain. Jangan juga kita menjalankan seluruh opini orang lain. Jangan juga kita tidak bijaksana dalam menentukannya. Jadi selalu pertimbangkan dari dari semua sisi yang ada. Ya, dengan tidak menjadi rata kiri dan rata kanan, Anda akan memiliki lebih banyak opsi dalam kehidupan Anda. Karena Anda bisa melihat semuanya dari segala sudut pandang.
Ya, dari sudut pandang mereka, dari sudut pandang Anda, dikombinasikan dengan sudut pandang lainnya, mungkin Anda akan lebih punya banyak informasi yang bisa Anda olah untuk memilih langkah apa yang paling tepat untuk Anda lakukan. Dan juga jangan terpaksa untuk selalu mempertimbangkan dari semua sisi dulu. Ya, jadi Anda juga bisa mungkin dari informasi yang sedang-sedang aja asal cukup gitu ya. Di saat semuanya tidak sampai membahayakan nyawa ataupun sampai membuat Anda bisa kerugian sampai secara global. Ya, kadang-kadang Anda cukup nangkap aja sebagian informasi yang cukup, ya Anda silakan dijalankan. Misal contoh cuman soal informasi masak Indomie misalnya, bumbu mana yang ditaruh dulu, goreng ini dulu, bumbunya ditaruh atau ditebalik misalkan. Itu kan sesuatu yang tidak membahayakan. Jadi itu juga nggak masalah buat Anda dengarkan opini orang atau tidak, atau Anda cobain saja. Ya, jadi perhatikan semua rasa yang ada tersisa. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan dan lepaskan. Hembuskan. Oke. Thank you, kata Kak Hena, keren banget. Oh, makasih Kak. Kata Kak Lili juga terima kasih buat hari ini. Sama-sama, hopefully membantu ya. Pas sesi melepaskan emosi, keinget dulu pas lagi deg-degan nafas ngap di oksigen. Kata dokter suruh tarik nafas dan ikhlaskan. Yes, lepaskan saja. Katanya Kak Ata lebih ringan. Oke, sama-sama Kak Ata, terima kasih. Jadi, kembali lagi, melihat spektrumnya itu yang paling tepat. Ya, jadi kalau saya selalu kayak, oke, aku mau ngambil sebuah tindakan, apa opsi-opsi yang aku bisa milikin gitu ya, itu membantu untuk bisa ngelihat sehingga keputusan apa yang perlu diambil. Tapi banyak hal yang ringan, nggak usah pusing, jadi Anda bisa ngambil keputusannya juga. Dan jangan langsung countering, ya itu ya, karena rata kiri rata kanan banyak orang yang kayak apa-apa langsung di counter, langsung ditendang, langsung diinin. No, gimana kalau Anda bisa juga cek opininya mereka apa, ya, karena tidak ada yang salah juga dengan kita mendengarkan opininya orang lain. Oke. Thank you, kata Kak Nurianti, terima kasih. Kata Kak Lili juga terima kasih. Ya, sampai pusing sendiri, sering banget semua dipikirkan, katanya Kak Yuli. Dibawa santai aja Kak, jadi nggak usah pusing, ya, dibawa fun gitu. Kadang-kadang kita terlalu banyak pertimbangan, jadi sulit sana sini. Dibawa fun aja. Katanya Kak Trier Situpang. Ngantuk sampai nangis kok, relax banget. Sama-sama, terima kasih. Katanya Kak Juliana juga, kok pas banget dengan situasi hari ini, opini konsletku jadi plong. Oke, sip, mantap. Hopefully bisa membantu ya buat teman-teman semua. Katanya Kak Kartika juga pas banget. Oke, see you again, dan sampai ketemu besok, kita lepaskan emosi yang berbeda. Terima kasih, sampai ketemu lagi, bye-bye.